Halo semuanya, ketemu lagi. Pernah kepikiran nggak sih kalau ngajarin data ke anak-anak itu bisa seru banget, kayak petualangan? Hari ini kita bakal bongkar strategi-strategi kreatif yang bisa mengubah angka-angka yang kelihatannya membosankan jadi sebuah pencarian harta karun yang seru. Yuk kita mulai. Coba deh kita resapi kutipan ini sebentar. Data adalah cerita yang menunggu untuk diungkap. Ini fondasi dari semua yang bakal kita bahas. Jadi, lupain dulu deh soal rumus-rumus. Anggap aja kita ini detektif. Dan setiap angka itu petunjuk dalam sebuah misteri besar yang nunggu buat dipecahkan. Sama kayak cerita hebat lainnya, data juga punya elemen dasarnya. Jadi, seorang detektif data mulainya dari mana? Ya jelas dari ngertiin petunjuknya dulu dong. Yuk kita bedah apa itu data dan bentuk-bentuknya. Jadi gini, setiap petunjuk yang kita temuin itu pada dasarnya ada dua macam. Pertama, ada data kualitatif. Ini tuh deskripsi, kayak apel merah atau buku yang seru. Terus yang kedua, ada data kuantitatif, yang urusannya sama angka. Misalnya 3 buah apel atau tinggi 120 cm. Nah, buat mecahin misteri, detektif yang hebat butuh dua-duanya. Coba deh lihat di sekeliling kita, bahkan di kelas sekalipun. Ada berapa anak yang pakai baju merah? Buku apa sih yang paling sering dibaca? Data tuh ada di mana-mana loh, tersembunyi di depan mata kita. Jadi misi pertama kita adalah melatih mata buat melihatnya. Oke, sekarang perburuan yang sebenarnya dimulai. Di tahap ini nih, para detektif cilik kita nggak cuma ngeliatin data, tapi benar-benar aktif mengumpulkannya. Ini fase pengumpulan bukti, di mana setiap informasi itu jadi kepingan puzzle yang berharga banget. Tapi ngumpulin bukti itu harus ada rencananya, dan prosesnya tuh simple banget loh. Mulai dari pertanyaan yang seru, misalnya, jajanan apa sih yang paling hits di kantin? Terus kita kumpulin jawabannya, dan ini yang paling penting, kita catat dengan rapi. Metode sederhana kayak turus ini ampuh banget buat mastiin gak ada petunjuk yang kelewat. Pertanyaan bagus. Ngajarin anak-anak nyatat data kan bisa jadi bosenin ya, karena ngulang-ngulang terus. Jadi gimana caranya biar kegiatan ini jadi sesuatu yang mereka tunggu-tunggu? Jawabannya, ya dijadiin permainan dong. Siapa bilang nyatet data itu harus kaku? Lomba turus ini mengubah proses pencatatan jadi kompetisi seru yang melatih skill penting sambil bikin suasana kelas tetap asyik. Oke, semua petunjuk udah kekumpul nih, jadi tumpukan gede. Terus ngapain? Nah, disinilah bagian ajaibnya dimulai. Mengubah tumpukan informasi yang acak-acakan jadi pola yang jelas. Di sini, ceritanya mulai kelihatan bentuknya. Dan kuncinya, kita nggak perlu langsung buka aplikasi spreadsheet yang ribet. Justru kita mulai dari sesuatu yang nyata, yang bisa dipegang. Dengan kegiatan stasiun sortir kayak gini, siswa bisa secara fisik memilah-milah data. Mereka jadi paham kalau satu tumpukan kancing yang sama bisa menceritakan kisah yang beda, tergantung kita ngelompokinnya gimana. Setelah dipilah, gimana cara kita nunjukin hasilnya? Pakai Lego. Bikin diagram batang pakai Lego, itu bikin anak-anak bisa ngerasain datanya. Mereka bisa lihat dan sentuh langsung bedanya tinggi tumpukan antara 8 suara buat anjing dan 3 suara buat ikan. Ini bikin konsep abstrak kayak jumlah jadi nyata banget. Mau yang lebih seru lagi? Gimana kalau muridnya yang jadi datanya? Nah, itulah ide dibalik piktogram manusia. Pas mereka berdiri berbaris, mereka bukan cuma lihat diagram batang, mereka ngalamin langsung. Pengalaman fisik kayak gini bakal mereka ingat jauh lebih lama daripada gambar di buku. Oke, setelah sekitarnya mulai kelihatan bentuknya, sekarang waktunya kita pecahin kodenya. Disinilah kita kenalan sama 3 alat analisis super, min, median, dan modus. Ini kunci buat menggali pesan utama yang tersembunyi di dalam data. Pertama ada mean. Atau ya rata-rata lah. Secara teknis ini rumusnya. Jumlah semua nilai dibagi banyaknya nilai. Tapi jujur deh, definisi kayak gini kedengarannya agak abstrak dan ngebosenin ya kan? Coba kita bikin lebih seru. Coba bayangin, ada sekelompok teman masing-masing punya permen yang jumlahnya beda-beda. Kalau semua permen itu dikumpulin jadi satu, terus dibagi lagi sama rata sampai semua orang dapat jumlah yang sama persis, nah jumlah yang didapat tiap anak itulah yang namanya min. Tiba-tiba jadi gampang dimengerti kan? Berikutnya, median. Ini soal nyari titik tengahnya. Tapi ada satu aturan penting nih yang nggak boleh lupa. Datanya harus diurutin dulu dari yang paling kecil sampai paling besar. Analoginya gampang banget. Coba deh, minta anak-anak baris sesuai tinggi badannya. Dari yang paling pendek ke yang paling tinggi. Siapa yang berdiri pas di tengah-tengah? Nah, tinggi badan anak itulah mediannya. Cara yang jelas banget buat nunjukin konsep nilai tengah tanpa rumus yang rumit. Dan yang terakhir, ini yang paling gampang kayaknya, modus. Modus itu simpelnya
nilai atau pilihan yang paling sering nongol. Udah gitu aja. Cara paling gampang buat ngingetnya itu pakai analogi kontes popularitas. Misalnya, satu kelas voting warna favorit. Warna yang menang, yang dapat suara paling banyak, nah itulah modusnya. Sederhana dan efektif banget. Nah, ini dia rangkuman dari 3 alat super kita tadi. Ada mean, si bagi rata, median, si anak tengah, sama modus, si paling populer. Yang penting diingat, gak ada satu alat yang paling jago. Kadang kita butuh mean buat lihat gambaran utuh, tapi kadang kita butuh median biar nggak terpengaruh sama data yang aneh. Paham soal ini bantu kita milih alat yang pas buat tiap misteri. Oke, sekarang kita geser sedikit fokusnya. Bukan lagi soal apa yang diajarin, tapi gimana cara terbaik ngajarinnya. Soalnya, tujuannya kan bukan cuma biar anak-anak bisa ngitung. Tujuannya adalah memberdayakan mereka jadi pencerita data yang percaya diri. Salah satu tantangan paling besar itu kan konsep-konsep ini abstrak banget. Solusinya, selalu ingat urutan Mas ini. Konkret dulu, baru representasional, terus abstrak. Mulai dari sesuatu yang bisa mereka sentuh, kayak permen tadi. Lanjut ke gambar atau diagram. Baru setelah itu kita kenalin angka sama rumusnya. Jadi intinya apa sih dari semua ini? Kuncinya simpel aja. Selalu mulai dari benda nyata yang bisa mereka pegang. Hubungkan sama kehidupan mereka sehari-hari, ubah jadi permainan seru, dan yang paling penting ingat kalau tiap detektif cilik kita itu unik dan belajar dengan caranya sendiri. Dan kita tutup dengan pemikiran ini, yang membawa kita balik lagi ke awal. Pada akhirnya, ngajarin pengolahan data itu bukan soal matematika semata. Ini soal ngasih anak-anak kacamata baru buat ngelihat dan memahami dunia. Ini tentang ngajarin mereka cara membaca cerita yang tersembunyi di balik angka-angka di sekitar kita.